Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Diantama, mahasiswa program BPG dalam jabatan kategori pertama gelombang kedua tahun 2022 untuk LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali atau Undisa. Di sini saya akan menampilkan video bertejing saya dengan teman-teman sebagai tugas pembelajaran untuk program BPG dalam jabatan ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak Guru. Oke, alhamdulillah kita semuanya masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke. Amin. Untuk yang pertama di sini saya ingin menyapa kalian dengan sapa semangat ya, seperti yang biasa kita lakukan. Nanti kalau misalkan saya bilang semangat pagi, kalian nanti pagi, semangat pagi. Itu nggih? Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Pagi, semangat pagi. Pagi. Mas Ruhari ya itu ya. SMK bisa. Itu cuma telat itu, Pak. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran untuk hari ini, mungkin kita pimpin. Ya, bagi SMK bisa gitu. Oke, bisa. Kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari kalian semuanya bisa memimpin. Mungkin Mbak Teresia, silahkan untuk dipimpin berdoanya. Ya, siap. Siap, Greg. Tempat duduk. Siap, Greg. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semuanya pada sehat semuanya, nggih? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kapan semuanya? Makannya juga banyak, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, dan jadi di sini sebelum kita mulai pembelajaran, biasakan untuk selalu sarapan, ya. Kemudian selalu hati-hati, ingat protokol kesehatan. Meskipun di sini kita sudah dilonggarkan, paling tidak protokol kesehatan tetap harus kita tingkatkan, ya seperti itu agar supaya nanti kita terjaga dari virus-virus yang membahayakan untuk kita semuanya. Kemudian selama kalian nanti perjalanan dari rumah sampai di sekolahan, ya itu nanti juga selalu hati-hati, selalu mengenakan helm, ya jaket untuk keamanan diri kita sendiri. Oke, untuk yang pertama ini saya akan mengabsensi dulu untuk kehadiran dari anak-anak Bapak semuanya di sini. Mungkin yang pertama Mas Surono ada? Mas Surono? Hadir, Pak, hadir. Mas Sarwono ada? Ya, Pak, ada, Pak. Oke. Mas Sidik Budi? Hadir, Pak. Ini hadir. Oke. Mas Teguh? Hadir, Pak. Oke. Mas Wulan? Hadir, Pak. Siap. Mbak Teresia? Hadir, Pak. Mas Wahyu? Hadir, Pak. Mas Suranto? Hadir, Pak. Mas Ruhari? Mas Ruhari? Ada turun nih. Mas Fahri bubuk itu, Pak. Tidur itu. Mas Ulis dibangunkan sampingnya. Hadir, Pak. Hadir. Ya, alhamdulillah. Mas Ulis hadir? Enggak dengar, Pak. Lagi nyuci piring aja tadi. Enggak dengar, Pak. Yang keras, Pak. Sajaknya tadi terlambat ya ini tadi ya? Iya, lari tadi, Pak. Iya. Kita punya teman berkebutuhan khusus satu, Pak. Oke, tidak apa-apa. Yang penting semuanya sehat semuanya, udah sampai di sekolah. Pakai isyarat itu, Pak. Oke. Kemudian di sini kita langsung aja, ya. Untuk menyiapkan buku, ya dikarenakan di sini kita akan memulai untuk proses pembelajaran. Perkenankan di sini saya akan menampilkan untuk presentasi. Oke.
Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai mesin CNC ya. Mesin CNC. Kemudian di sini mau memperhatikan selama proses pembelajaran ya. Saya harapkan nanti kalian semuanya memperhatikan apa yang saya jelaskan ini nanti dengan baik. Kemudian tolong untuk kalau misalkan ada yang kurang paham silahkan untuk ditanyakan ya, mungkin angkat tangan terlebih dahulu atau kan menyebutkan namanya terlebih dahulu ya. Yang penting nanti pada saat kalian nanti bertanya apa istilahnya sesuai dengan apa yang saya jelaskan di sini. Jadi jangan keluar konteks. Dan saya tekankan sekali lagi juga tolong untuk menjaga kebersihan kelas ya. Oke, kalau yang kemarin pertemuan yang kemarin di sini kita sudah mempelajari mengenai komponen-komponen dari mesin bubut CNC ya, mesin bubut CNC. Oke, sekarang kita flashback sedikit mengenai komponen atau bagian-bagian dari mesin bubut CNC. Nah, kemarin sudah saya tampilkan untuk mesin bubut CNC seperti ini. Nah, di sini ada beberapa komponen yang tidak ada namanya. Nah, saya ingin menguji dari kalian semuanya yang kiranya kalian paham atau kalian tahu. Untuk nomor 1 ini apa? Nomor 2 ini apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Silakan angkat tangan yang tahu. Saya Pak. Nomor 2 Pak. Nomor 1 Pak. Oke, Nomor Mas. dua, Pak. Silakan Mas Surono. Nomor 4, Pak. Nomor 1 Nomor itu dua, kayak Pak. ada tulisan 1, 2, 3. Kalau tidak salah pernah lihat di YouTube itu panel kontrol Pak. Oke, siap. Benar sekali. Itu panel kontrol ya. Jadi yang namanya mesin Bonus CNC. makan siang ya Pak nanti ya, pas istirahat ya. Iya. Oke, nanti makan siang bareng-bareng, bayarnya sendiri-sendiri ya. Aduh Pak. Iya, Pak. Saya tahu. Ya, Oke, saya benar traktir. sekali. Jadi bisa Ya. dikatakan yang nomor 1 ini adalah kontrol CNC ya. Jadi ini sebagai otak daripada mesin tersebut ya, seperti itu. Oke, tadi siapa yang tunjuk tangan tadi? Ya Pak, tombol 2. Oke. Nomor 2 itu Ada. yang merah-merah itu ya Pak ya. Ya. Tombol darurat apa ya Pak? Oke, benar sekali. Emergency. Darurat. Kayaknya Ya. sih Pak, saya pernah lihat itu waktu pemadaman kebakaran ada yang merah-merah gitu Pak. Oh, gitu ya. Iya. Ya, betul sekali. Ini tombol emergency. Fungsinya tahu Ya. untuk apa, Mas Ruhari? Wah, nggak tahu Pak, taunya hanya tombol darurat aja. Oke ya. Ya, sip. Yang penting Kita sudah tahu ya penjelasannya nanti Pak. tombolnya ini ya. Oke. Tadi siapa yang angkat tangan lagi? Mas Suranto kalau nggak salah ya. Ya, nomor 4, Pak. Oke, nomor 4 apa? Itu cekam, Pak. Oke, cekam ya, atau kalau biasa disebut sebagai Cuk. cak ya. Sebagai Cuk-cak. Nah, Cicak. cicak. Yang penting bukan cicak-cicak. Itu printer di mesin bubut konvensional soalnya Pak. Pak Suranto. Ya, benar. Kemudian untuk yang nomor 3 ini siapa? Tulpas, Pak, bukan. Siapa? Nggak jelas gambarnya, Pak. Ya jelas Bukan. ya. Tulpas bukan ya, Pak ya? Ya, yang jelas ini tempat digunakan untuk memasang tool atau pahat ya. Tool pos. Oke, ini jadi dari materi yang kemarin sudah kita ajarkan, ternyata kalian semuanya masih bisa mengingat komponen-komponen dari mesin bubut CNC. Oke, untuk sekarang kita lanjutkan untuk materi yang nantinya akan kita pelajari, yaitu mengenai, nah ini gambarnya seperti ini sebagai clue ya, sebagai clue. Kalau kalian lihat gambar yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama atau beda? Sama Pak. Gambarnya sama Pak. Gambarnya sama, benar. Sama. Tapi kalau Beda ya dilihat gambarnya. dari jaraknya sama atau beda? Beda. Beda Pak. Oke, ya. Apa yang membuat beda? Ya, Satunya dari digandeng Pak, satunya misa-misa Pak. Oh, gitu ya. Oke. Jadi Ya. Lewatnya, Pak. Lewatnya yang beda. Jalurnya ada yang beda-beda dari satunya itu misa-misa. oke. Satunya seri, satunya paralel, Pak. Nah itu, saya Ya. kan nggak bisa merakai kata Bu. Mbak Oke, Dik. siap. Jadi ini nanti yang akan kita bahas selama ini ya. Jadi ini dikarenakan yang namanya mesin CNC itu kan bekerjanya dengan menggunakan kontrol ya. Jadi nanti kita harus memahami dari bahasa pemrograman untuk mesin CNC. Nah, yang jelas dari dua gambar tersebut ini beda ya. Kalau yang pertama yang sebelah kiri ya, itu ada rumah, ada pabrik, stadion dan juga kantor. Tapi
jarak antara rumah dengan pabrik itu memiliki jarak 10 km. Ya. Kemudian jarak rumah dengan stadion itu adalah 22. Nah, kenapa kok bisa 22? Dikarenakan referensinya itu berada di rumah. Ya, jadi kalau kita hubungkan ini ya, antara rumah dengan stadion itu jaraknya 22. Ya. Karena kan referensinya rumah. Kemudian yang selanjutnya dari stadion menuju kantor ya. Itu jaraknya 40 apabila dihitung dari rumah. Dikarenakan apa? Titik referensinya itu tetap. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di materi nanti ya. Sedikit gambaran seperti itu. Kemudian untuk gambar yang kedua, antara rumah, pabrik, stadion dan juga kantor, meskipun total keseluruhan antara rumah dan juga kantor itu kalau misalkan kita total jaraknya itu sama ya, tapi ini nanti berbeda ya, cara pembacaannya itu nanti berbeda dikarenakan kita nanti menggunakan program yang berbeda pula. Ya. Antara rumah dengan pabrik itu adalah 10, pabrik dengan stadion 12, stadion dengan kantor itu adalah 18. Nah, ini adalah bahasa pemrograman di mesin CNC yang nanti akan kita pelajari. Itu ya, itu clue-nya untuk pelajaran saat ini nanti. Oke, untuk tujuan pembelajaran ya, di sini nanti kita akan mempelajari tujuannya itu adalah kalian mampu atau siswa mampu memahami macam-macam pemrograman dengan fungsi kode G serta M dengan baik. Nah, kode G dan M itu apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, siswa mampu membandingkan cara pemrograman absolut dan juga inkremental. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di depan, antara absolut dan juga inkremental itu berbeda. Ya, absolut apa, inkremental apa, nanti akan ada. Kemudian yang selanjutnya, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman di mesin buku CNC. Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya kalian sebagai calon operator mesin CNC itu hukumnya wajib dan juga harus mengetahui bahasa pemrograman. Kenapa? Dikarenakan kalau misalkan kalian sebagai operator tidak tahu yang namanya bahasa pemrograman, itu mustahil. Ya, beda halnya kalau misalkan mesin bubut konvensional. Kalau mesin bubut konvensional itu kan kerjanya dengan menggunakan engkol aja ya, kemudian ada handle-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang namanya CNC semuanya bekerja dengan menggunakan kontrol dan juga tombol. Nah, ini mungkin kemarin sudah kita bahas ya mengenai pengertian dari mesin bubut CNC ya. Mesin bubut CNC itu NC itu singkatan numerical control, sedangkan untuk CNC adalah computer numerically control. Jadi suatu mesin atau perangkat mesin yang dikendalikan oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik. Nah, bahasa numerik itu apa? Bahasa numerik adalah perintah dalam bentuk kode huruf dan angka yang telah distandarisasikan. Jadi intinya ya, dikarenakan di Indonesia atau bahkan di dunia ya, itu kan banyak sekali jenis mesin CNC-nya, kontrolernya ya. Ada yang menggunakan kontrol GSK, Siemens, kemudian Fanuc dan lain sebagainya. Nah, itu sudah distandarisasi sehingga antara penggunaan kontrol-kontrol yang berbeda itu nanti insya Allah akan sama, meskipun ada sedikit yang berbeda tapi mayoritasnya sama. Kemudian mengenai macam-macam mesin bubut CNC ya, itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah CNC TU2A atau trainer unit ya, itu eksis. Kemudian yang selanjutnya adalah CNC PU2A production unit. Nah, kebetulan di sekolahan kita ya, di sini kita sudah punya untuk yang trainer itu sudah ada meskipun retrofit ya. Ini bisa dikatakan sebagai trainer juga, dan juga untuk yang PU ini juga sudah ada satu ya. Oke, sekarang di sini saya akan memperlihatkan video ya mengenai bahasa pemrograman yang di sini mengenai bahasa pemrograman absolut. Ya, absolut. Tolong untuk diperhatikan ya. Ini saya akan menjelaskan mengenai maka nilai setnya pemrograman ada absolut. Nah, untuk saya ingatkan sekali lagi bahwa jarak antara jaraknya berapa? 8. Diameter yang kita tuju di sini masih berada sebelah kanan itu. Kemudian yang selanjutnya dari 2. Kemudian sebutnya dari 3 ke 4 berapa? Ini bisa ditulis. Itu adalah 2. Sebutnya dulu miring. Oh, ini 4 antara titik-titiknya pasti nanti positif itu. Jadi seperti meter yang kita tuju berapa awalnya kita mengerti, nanti kita bisa memprogram ya, jadi seperti itu
Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah contoh untuk pembuatan video program absolut. Nanti kalau misalkan kalian kurang jelas, bisa kalian buka di link YouTube yang sudah saya bagikan, ya, di materi itu juga ada, ya. Jadi nanti silakan kalian nanti pelajari lagi, diulang-ulang lagi. Nanti kalau misalkan kiranya ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi kalau menanyakan ke saya itu enggak usah perlu pada saat proses pembelajaran. Ya, jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ketemu dengan saya ditanyakan, silahkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah untuk inkremental. Ya, apakah beda Pak? Jelas beda antara absolut dan juga inkremental. Sekarang kita saksikan ya untuk video pembelajaran pembuatan program inkremental. Maka yang jelas kebanyakan menuju ke titik 4 mendekati. Nah, jadi 5 ke 6 26 kita mau menuju apa stoknya. Yang kita lihat aja yang jauhnya itu yang bergerak. Tadi berapa di sini? Jangan ya. Saya akan kasihkan ada ini nanti. Saya bisa memberikan tugas kalian yang berbeda-beda yang banyak. Sehingga jangan berharap tanpa nanti akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain lagi untuk pemrograman yang absolut. Ya, kiranya cukup sampai di sini. Ingat kalau misalkan sewaktu-waktu ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ke saya. Jangan usah malu-malu. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari dua video pembelajaran, yaitu mengenai program absolut dan juga inkremental. Sebelum kita lanjut untuk materi yang selanjutnya, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo. Saya mau tanya Pak. Oke, siap, monggo Mas Ruhari. Iya, cara menentukan titik nolnya itu gimana Pak? Nah, itu tergantung metode yang kita gunakan, Mas. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan yang absolut dulu, Pak, yang absolut. Oke. Untuk yang absolut, ya, untuk yang absolut itu adalah titik referensinya atau titik nolnya itu selalu berada di tengah-tengah benda kerja di sini. Jadi ini adalah titik nol, X-nya 0, Z-nya 0. Ya, jadi di tengah-tengah sini itu adalah tengah-tengah ujung benda kerja di sini. Ya, ujung tengah benda kerja itu adalah titik nol benda kerjanya. Ya, kalau absolut. Tapi kalau yang namanya inkremental itu titik referensinya selalu berubah-ubah. Makanya nanti akan kita bahas. Ya, ini sebagai istilahnya awalnya ya, untuk awal untuk pembelajaran awal saya kasih gambaran seperti ini. Nah, dari dua video yang barusan saya tayangkan di sini ya, ini adalah untuk proses finishing. Beda lagi nanti kalau untuk proses roughing-nya. Itu Mas Ruhari sudah jelas? Iya Pak, saya simpen dulu. Oke, siap. Mungkin yang lain, monggo. Pak Yusuf, tanya Pak. Oke, siap. Mas Sulis, monggo. Ya, ini Pak Yusuf, ini program ini untuk alurnya apakah dari diameter yang terkecil dulu atau dari diameter yang terbesar, Pak? Ini untuk mulai awalnya. Ini untuk program absolutnya, Pak. Pak Yusuf, pripun niku Pak Nji? Oke, jadi gini Mas ya. Kalau finishing itu selalu kita kerjakan dari yang depan. Ya, jadi seolah-olah yang namanya finishing itu kan ini tadi sudah kita kerjakan dengan proses roughing. Ya, jadi kalau yang namanya finishing itu hanya kita kerjakan dari depan sini. Kita kerjakan dari depan sini, selesai, kemudian nanti pahat lagi, kembali lagi ke titik awal mulanya pahat itu tadi. Ya, itu untuk proses finishing. Makanya tadi saya utarakan kenapa kok yang namanya program absolut proses roughing dan juga finishing itu beda. Kalau roughing itu bertahap. Jadi dari sini maju 1 mili atau setengah mili
makan sini, kembali lagi turun, kembali lagi ke sini, terus seperti itu proses roughing. Tapi kalau untuk finishing itu itu. Monggo Mas Sulis, sudah jelas, bisa dipahami? Ada, Pak. Oke, monggo. Ya Pak, nggih. Terima kasih Pak. Oke, siap. Sinten itu tadi? Saya Pak Yusuf. Oke, nggih, monggo. Dari yang ditanyakan Pak Rohari tadi, untuk titik nolnya yang inkremental itu dari luar, kemudian absolut dari dalam ya Pak, dari tengah ya. Jadi gini, yang namanya program absolut, ya absolut, titik tengahnya itu berada di tengah-tengah sini, ya tengah. Jadi tidak berubah dia, ya tidak berubah. Jadi kalau misalkan mau kita ngitung ke kanan atau ke kiri, maju atau mundur, titik tengahnya tetap berada di sini. Tapi kalau yang namanya incremental itu yang absolut. Nah, kalau yang incremental itu titik referensinya berubah-ubah. Misalkan dari 0 ke 1 itu referensinya di 0, ya. Dari 1 ke 2 itu referensinya di 1. 2 ke 3 referensinya di 3, ya. Gambarannya seperti itu. Makanya kalau nilainya berubah enggak, Pak? Pasti berubah. Angkanya, jarak. Pasti berubah, pasti berubah. Lagi berubah ya. Iya, betul sekali, ya. Makanya nanti akan kita bahas ya di sini nanti. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Lanjut, Pak. Oke, siap. Pak, sebelum dilanjut mau tanya boleh? Oke. Ya, kan tadi ada dua jenis pemrograman. Kalau dilihat dari prosesnya, lebih mudah yang mana, Pak? Yang absolut apa yang incremental? Yang gimana, Mbak? Kalau ada dua jenis pemrograman. Nah, untuk prosesnya, untuk proses pembuatannya, lebih mudah yang mana? Antara absolut dan incremental, Pak. Oh, gitu ya. Kalau saya pribadi, itu sama-sama mudahnya. Ya, sama mudahnya. Tapi kebanyakan anak itu juga beda-beda. Ya, dari kakak kelas kalian, itu kelas 12, itu yang diajarkan. Ada yang bilang katanya mudah absolut, Pak. Ada yang sebagian bilang mudah incremental, Pak. Seperti itu. Jadi itu relatif sebenarnya. Tapi kalau saya mungkin dua-duanya mudah sih. Ya, selama pembubutannya belum kompleks banget seperti itu. Ya, itu jelas Mbak Teresia. Satu lagi Pak boleh? Oke. Ya. Kan dari segi proses, terus dari segi hasil mana yang lebih baik Pak? Dari absolut apa yang incremental? Atau sama-sama baiknya? Ya itu sama-sama baiknya. Ya jadi ini kan cuma proses pengerjaannya aja. Ya tergantung misalkan nanti Mbak Teresia itu misalkan jadi operator, mudahnya itu misalkan menggunakan bahasa yang absolut, ya silahkan monggo. Incremental juga nggak masalah ya. Dikarenakan sebenarnya untuk setiap controller ya, baik GSK atau Fanuc atau Mitsubishi dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa membaca dua pemrograman tersebut tergantung operatornya itu. Mengenai hasil insya Allah sama itu. Ya, semuanya tergantung operator gitu. Jadi tidak berpengaruh pada hasil ya Pak ya? Enggak ada. Baik, Pak, terima kasih. Ya, lanjut ya. Oke, untuk yang selanjutnya, prinsip kerja mesin bubut CNC ya. Pada dasarnya mesin bubut CNC itu sama seperti mesin bubut konvensional, memiliki dua sumbu yaitu sumbu X dan juga sumbu Z. Ya, sumbu Z. Untuk sumbu Z ya itu adalah simbol lintasan gerakan pahat menjauh cekam, yaitu untuk sumbu Z plus. Ya, jadi bisa dikatakan sumbu Z itu yang memanjang kanan kiri. Ya, kanan kiri. Nah, untuk min sama plusnya, kalau min itu berarti nanti mendekati dari titik referensi, titik 0, ya, bergerak ke kiri. Kalau Z itu bergerak ke kanan. Kemudian untuk yang sumbu X, ya, X itu yang melintang, ya, yang melintang atau maju mundur, ya, seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk sumbu Z, ya, sumbu Z itu yang ke kanan kiri. Kalau misalkan titik referensinya itu di sini, ya bergerak ke kanan itu adalah Z plus, kalau yang ke kiri itu adalah Z min. Kemudian kalau misalkan maju itu adalah X min, mundur itu adalah X plus. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kode-kode numerik. Ya, nah kalian sebagai calon operator mesin CNC, baik itu CNC bubut ataupun juga fresh, ya itu juga harus paham benar yang namanya fungsi kode G. Nah, fungsi kode G ya
itu apa saja? Di antaranya ya seperti ini. G00 gerak lurus cepat tanpa ada sayatan. Nah, itu nanti berarti kalau misalkan di program kamu masukkan G00, berarti itu nanti akan bergerak cepat tanpa adanya sayatan. Dan kalau misalkan G01 itu adalah gerak lurus dengan adanya sayatan dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian sebagai operator harus paham benar dari kode-kode G. Nah, selain kode G juga ada fungsi kode M dan juga A. Nah, fungsi kode M itu seperti ini. Ya, fungsi kode A itu adalah untuk biasanya untuk alarm. Ya, kalau misalkan peringatan itu biasanya di monitornya ada A berapa, itu nanti ada keterangannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya materinya sudah saya bagikan di di link ya yang saya kasihkan ke kalian semuanya. Di sini saya cuma tinggal menjelaskan saja. Kemudian yang selanjutnya, tidak usah. Nah, seperti yang tadi di depan ya, clue-nya ya, di depan di clue mengenai metode pemrograman. Di sini ada metode inkremental, adalah suatu metode pemrograman di mana memiliki titik referensi yang selalu berubah, yaitu titik terakhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Nah, kalau kita lihat sepintas, ya jarak totalnya itu kan sama antara rumah dengan kantor. Itu kan kalau kita total samanya jaraknya adalah sama 40. Baik yang absolut juga dengan inkremental. Tetapi dikarenakan titik referensinya itu berbeda, dari rumah ke pabrik itu titik referensinya rumah, maka jaraknya cuma 10. Pabrik ke stadion, ya referensinya mana? Pabrik, maka jaraknya cuma 12. Stadion ke kantor, itu jaraknya berapa? 18. Kenapa? Dikarenakan referensinya adalah di titik terakhir sebelum kita tuju. Itu adalah titik bahasa pemrograman metode inkremental. Kemudian yang selanjutnya adalah metode absolut. Metode absolut adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap, yaitu satu titik atau tempat dijadikan titik referensi untuk semua ukuran berikutnya. Nah, mungkin di sini bisa kalian lihat ya, jaraknya itu kan sama, cuma dikarenakan referensinya itu tetap di rumah. Misalkan kalian mau pergi ya dari rumah ke pabrik, ya referensinya mana? Rumah. Jaraknya berapa? 10. Posisi kalian berada di pabrik, mau lanjut ke stadion, ya seharusnya pabrik stadion jaraknya adalah 12. Ya, dikarenakan referensinya itu dari rumah, maka jarak antara rumah dengan stadion itu berapa? 22. Kemudian selanjutnya dari stadion ke kantor, ya posisi kalian berada di stadion mau lanjut ke kantor, jaraknya berapa? 18 kilo seharusnya di sini. Nah, berhubung titik referensinya itu di rumah, maka jarak antar rumah dengan kantor itu adalah 40 km. Nah, ini gambarannya seperti itu. Oke. Nah, ini seperti yang tadi mengenai bahasa pemrograman ya. Persumbuhannya mesin bubut CNC 2 TU2A ataupun juga PU2A sama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk pemrograman absolut ya. Suatu metode pemrograman di mana titik referensinya itu tetap ya, dijadikan referensi untuk ukuran berikutnya. Nah, absolut itu titik referensinya tetap berada di sini. Ya, Mbak dan Mas semuanya, ya, jadi diperhatikan karena kalian mau jadi calon operator itu harus paham benar. Nah, untuk nomor 1, X-nya, Z-nya, keterangannya. Titik nolnya di sini, titik satunya di sini. Titik nolnya ini tengah-tengah benda kerja ya? Belum, kalau yang ini belum. Ya, jadi kalau yang ini belum kita belum kita masukkan ke dalam benda kerja. Jadi ini cuma sebatas pengetahuan dasarnya saja. Ya, jadi misalkan ini kita mau bergerakkan ke sini, kembali lagi ke sini. Ya, jadi ini belum kita terapkan ke dalam benda kerja. Ya, titik referensinya kita tentukan di sini. Gitu, ya. Nah, maka dari 0 ke 1, X-nya yang bergerak sumbu apa ini, Mas? Mbak? Dari 0 ke 1 yang bergerak sumbu apa? Sumbu X, Pak. Sumbu X. Nah, sumbu Yeah. X. Karena kan titik referensinya sini, maka nanti nilai X-nya min atau plus? Min. Oke, benar sekali. Min berapa berarti? 3. 1, 2, 3. Kita anggap aja satu strip ini adalah 1 ya. 1, 2, Ya. 3. Maka di sini kita tulis 3. min 3. Z-nya kita isi 0. 0. Kenapa? Dikarenakan Z-nya tidak bergerak. Ya, Z itu kan yang memanjang. Gitu ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Oke, yang selanjutnya adalah dari titik 1 menuju titik 2. Nah, dari 1 titik 2 referensinya mana? Sini. Tetap. Ya, tetap. Makanya
dari 1 ke 2 yang bergerak sumbu apa? Sumbu Z min. Sumbu Z min. Oke, benar sekali. Ya, benar sekali. Sumbu Z min. Ya. Nah, dikarenakan yang bergerak sumbu Z min itu yang bergerak nilainya berapa? Dari titik 1 ke 2 ini? 2,5, Pak. 2,5 ya, dari sini ke sini 2,5, makanya di sini min 2,5. X-nya dikarenakan tetap itu maka kita isi sesuai dengan yang di atasnya, min 3. Ya, min 3. Jadi enggak, sebenarnya kan nilainya nolnya kan di sini. Jadi 1 2 3. Dan gampang pemikiran kita itu kita tuliskan sesuai dengan yang di atasnya. Kemudian yang selanjutnya dari 2 ke 3 yang bergerak sumbu apa? X. Oke, sumbu X ya, sumbu X. Ya. X berapa? 1. X-nya 1. 1. Ya. Z-nya? Z-nya. Yang bergerak sumbu apa tadi? Yang bergerak sumbu X kan? Oke, X-nya kan dari sini ke X1, sini. Pak. 1. X plus. Ingat. X plus 1. Titik nolnya karena di situ ya, berarti yo. 2, Pak. Ya, betul Min. sekali Mas Suranto ya. Ingat. Itu dari titik referensinya 0. di sini, betul sekali. Jadi titik nolnya kan di sini. Kita hitung dari sini. 1 2. Ya, bukan dari sini. Ya, seperti itu. Makanya di sini kita tulis min 2. Kemudian Z-nya tidak bergerak, maka kita isi sesuai dengan yang di atasnya. Di atasnya adalah min 2,5. Kita ganti. Kita salinkan gitu. Kemudian selanjutnya dari 3 ke 4. Yang bergerak sumbu apa? X. Z, Pak. Z, Pak. Z min. Z min. Oke, Z min. X-nya tetap kita isi sesuai dengan yang di atasnya. Z-nya berapa? Z-nya min 4. 1, 2, 3, 4. Oke, min 4. Ya, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya, langkah yang terakhir. Dari 4 ke 5. Dari 4 ke 5. Ini yang bergerak sumbu apa kalau miring seperti ini? Sumbu X. Ayo, ada yang tahu? Sumbu? Z. Z min, Pak. Z min. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, betul sekali. Ya, dua-duanya. Yaitu X-nya bergerak, Z-nya juga bergerak. Nah, sekarang X-nya bergeraknya berapa itu? 2, Pak. X-nya tetap 0. Ya, X-nya 0. Masalahnya apa? Sumbunya 0. Oh iya. Kalau Z-nya berapa? Z-nya? Z-nya 6 min. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6. Min. Oke, di sini min 6. Itu ya? Oh iya. Ya, Oke, ya, ya. Ngerti? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Ini ada yang perlu ditanyakan dulu? Mas-mas dan mbak-mbaknya, monggo. Kalau misalkan enggak, kita ganti untuk program selanjutnya. Ya, untuk program selanjutnya itu adalah program inkremental. Ya, ingat. Jadi kalau absolut dengan inkremental itu jelas beda. Oke, yang selanjutnya adalah program inkremental. Inkremental adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya itu selalu berubah-ubah. Yaitu titik akhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Nah, sekarang sama prosesnya ya. Jadi pahat nanti akan bergerak dari 0 ke 1, 2, 3, 4, 5. Prosesnya sama. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang berbeda nanti akan berbeda pula. Ya, oke. Sekarang dari titik 0 ke 1. Referensinya mana ini, Mas, Mbak? Dari 0 ke 1 ini referensinya X. 0. 0 ya. 0. Berarti yang bergerak sumbu apa? Dari 0 ke 1 ini yang X min. X min. X min. Oke, min berapa? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 0, X 0. 3. Z-nya berapa? 0. Z-nya 0. 0. Oke, benar. 0. Z-nya 0. 0 karena Z itu nggak bergerak, Z itu yang memanjang. Kemudian selanjutnya posisi path itu berada di titik 1, mau kita lanjutkan ke titik 2. Nah, ya referensinya di mana? Di 0, 1 itu. 0. Referensinya 0, Pak, masih 0. Ayo, salah. Mas Ruhari salah. 1 berarti. Iya, betul. 1, 2, 3. Ya, jadi 3. kalau misalkan pahat itu mau bergerak dari titik 1 menuju titik 2, ya, dari titik 1 menuju titik 2, itu referensinya adalah titik sebelumnya, berarti titik 1. 1. Oke. Pak, saya bingung, Pak. Iya, emang bingung. Jumlahnya itu. Maksudnya jaraknya berapa? Enggak ada ya, Pak Yusuf, Saya juga sebentar. bingung, Pak. Pak, sebentar. Gampang yang Tanya, Pak. absolut.
Oke, oke. Kemarin kita diajar Pak Guru, Pak Sulis. Ya. Itu kok bingung ya saya. Oke. Untuk pahat yang mengarah ke kanan itu kok dihitung X. Kok ini Z? Berarti terbalik. Yang mana yang benar, Pak? Nah, kalau yang namanya mesin CNC itu kalau misalkan terbalik, kalian semua masukkan nilai X dan juga Z, yang harusnya dimasukkan nilai Z tapi dimasukkan nilai X, pasti nanti kerjanya juga akan terbalik. Nah, nanti kalau misalkan yang salah saya, nanti kita buktikan bareng aja pada saat praktek ya. Jadi kita bisa menguji program yang X-nya mana, yang Z-nya yang mana. Ya, berarti selama pemrograman nggak bisa dibuktikan, Pak. Gimana? Praktekkan. Ya nanti selama belum praktek ya nanti kita buktikan. Ya. Jadi langsung kita proses selanjutnya di praktek. Ya, jadi untuk pembuktian saja, ya untuk pembuktian saja. Yang X itu yang mana, yang Z itu yang mana, ya biar lebih paham kalian semuanya. Ya, jadi mungkin referensinya Pak Sulis berbeda dengan saya. Tapi kalau misalkan referensi saya ini nanti berbeda dengan kontrolernya, pasti nanti hasilnya pun pasti juga akan berbeda jauh. Ya, jadi yang harusnya itu bergerak sumbu. Ya, Pak, besok tak tanyakan Pak Sulis, berbeda kok. Oke, siap. Ya. Sekarang kita lanjut ya. Dari 1 ke 2 referensinya adalah di titik 1. Kayaknya yang kakak tingkat kemarin. Yang bergerak sumbu apa ini? Dari 1 ke 2. Ayo, ada yang tahu? Mas Surono? Sumbu Z. 1 ke 2 kan? Z-nya, Pak. Sumbu X ya. Oke, sumbu X. Berarti X-nya kita tulis 0. Dari 1 ke 2 kok X loh. Z, Pak. Z, min, Pak. Z, Pak. Ya, Z. Ya. X-nya tidak bergerak, maka kita isi 0. Ya. Z-nya berapa? Kita hitung. 2,5, Pak. 2,5. Min 2,5. Ya, min 2,5. Hitung ya. Oke, kemudian yang selanjutnya. Dari 2 ke 3. Ya, dari kedua ke 3 itu referensi poinnya adalah di titik 2. Yang bergerak sumbu apa ini? Sumbu X. Sumbu X. Ya, sumbu X. Z-nya tidak bergerak. Kalau Z-nya tidak bergerak, kalau kita menggunakan program incremental itu kita isi 0. Ya. X-nya bergerak. Dari sini ke sini berarti berapa? Plus, Pak. Plus 1. Berapa? Plus 1. Oke, benar. 100 ini. 100 tambah 100. Tadi dapat berapa ini Mas Surono tadi dan? Cacaknya loh, Pak. Oke. Ya, nanti some di luar itu kan banyak ya. Kita beli bareng, bayar sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nomor 3. Nomor 4 berarti ya. Dari 3 ke 4. Ini yang bergerak sumbu? Z. Sumbu Z. Ya, sumbu Z. X-nya tidak bergerak, maka kita isi 0. Nah, Z-nya berapa? 1,5, Pak. Ya, 1,5. Ya, min 1,5. Dikarenakan bergeraknya ke sebelah kiri. Ya, kiri. Ingat. Kemudian nomor 5 selanjutnya adalah dari 4 ke 5. Ya, dari 4 ke 5 ya. Semuanya bergerak, Pak. Ya, semuanya bergerak, betul sekali. Ya, betul sekali. X-nya berapa? Z-nya berapa? 2. Ya, Z-nya minus 2. Ya, minus 2. Kenapa kok Z-nya minus 2? Dikarenakan dari sini ke sini itu bergeraknya ke sebelah kiri. Ya. Oke, sampai di situ. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan kalian sedikit pertanyaan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, oke, ada yang tahu mungkin nomor 1? Ini titik referensinya. Kita menggunakan program incremental yang tadi barusan saya jelaskan di depan. Monggo, yang tahu untuk nomor 1 siapa? Nanti kita jajan bareng. Yang tahu ini, yuk. 1,0 ya, Pak. X-nya berapa? X-nya 0, Pak. 0. X-nya 0. X-nya? 0. Z-nya? 2. Z-nya Minus 2. Yakin? 1, 2. Ya, Pak. Z2, Pak. Min 2. Minus Dari 2, sini Pak. ke sini loh ya, yuk. Ada yang tahu? 4, Pak. Min 4, Pak. Berapa? Min 4. Min 4. Min 4. Gini ya. Oke. Terus selanjutnya nomor 2. Dari 1 ke 2 ini, titik referensinya mana? Di 1. Kok min 4 sih?
1. Lihatnya min 4 dari mana? Satu kok bisa Ini dapat benar atau salah ini? Ayo, dikoreksi. Min 4-nya dari mana? Min 4-nya, Pak. Ayo, dikoreksi, ayo. Ini X-nya berapa ini? X-nya 1, 2, 3, 4. Ya. Min atau plus? Mencoba Mas Ruhari, saya Min? mencoba Mas Min, Ruhari Pak. kan tahu. Z-nya berapa? Z-nya 0. Betul. Nah, kebalik toh. Makanya nanti kalau misalkan kita itu berbicara programnya keliru, pasti nanti hasilnya pun juga akan keliru. Ya, seperti itu. Ya. Pak Ranto nanti tak traktir siomay, tapi nggak lebih dari 500 ya. Siapa Ruhari? Oke, gitu ya. Oke. Jadi yang selanjutnya nomor 2 dari 1 ke 2, ya itu yang bergerak sumbu apa ini? Dari 1 ke 2. Z, Pak, Z min. Z. Ya, sumbu Z. Z min. Min. Ya, min berapa? Min 2, Pak. X-nya 0. 4. X-nya Ayo. 0. 0. 4 ya. 0, Pak. 0 ya, Bu. Kan ini incremental titik referensinya. Ya, titik referensinya kan Titik referensinya di Oh, angka situ 1. ya. X-nya Oh, 0, Bu. ya. titik referensinya kan berubah. Titik Dari 1 ke referensinya di 2. min 4. Gimana? Titik referensinya di min 4, Pak. Ini loh, gini ya. Kita menggunakan metode Teresia nggak paham ini. Oke, metode inkremental dipahami dulu ya. Inkremental itu memiliki titik referensi yang berubah. Iya. Dari 1 ke 2 itu berarti referensinya mana? 1. 1. Dari 1 ke 2 yang bergerak sumbu apa? Z min. Sumbu Z Z min. min. X-nya bergerak tidak? Betul. 3. Nah, boten berarti kita isi 0. 0. Loh, itu kalau absolut. Oh. Oh iya deh. Ya. Oke, bisa dimengerti ya? Ya, Ya. Oke, jadi kalau absolut, kalau inkremental ya itu yang tidak bergerak itu kita isikan 0. Tapi kalau absolut tidak bergerak kita isikan sesuai dengan nomor program di atasnya itu tadi berapa. Oke. Pak, sekarang lebih jelas, Pak. Oke, gitu ya. Nah, makanya Kamu jatuh loh, Cak. saya kasih contoh soal. Oke, yang selanjutnya nomor 3. Dari 2 ke 3 itu titik referensinya mana? 2. 2. Yang bergerak sumbu Sumbu X plus. X plus. Nah, ini kok mesti Ya. hasilnya plus. Plus berapa? 2. Plusnya ya 2, Pak. Plusnya 2. Oke, betul sekali Mas Ruhari. Z-nya Z-nya berapa? Z-nya 0. Betul. Ya, betul sekali. Z-nya kan nggak bergerak sih. Iya, nggak bergerak. Ya, oke, bisa dimengerti ya. Ayo. Oke, selanjutnya dari Pak Ranto wiridan kok. Pak Ranto wiridan kok. nomor 3 ke 4. 3 ke 4. Referensinya kan di 3. Ya. 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 Yang bergerak sumbu apa? Z-min, Pak. Ya, Z-min. Z-min. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. X-nya berapa? X-nya 0. X-nya 0. Betul. Iya, betul. Sekarang selanjutnya nomor 5. Dari 4 ke 5. Ya. Nah, yang bergerak sumbu X plus, Pak. X plus. Oke. Berarti plus berapa itu? 2. Plus 2. Plusnya 2. Z-nya? 0. Oke, betul sekali. Ya, nah, cukup mudah kan? Betul kan ya? Mudah, Pak. Udah, Pak. Udah jelas. Oke, nah, jadi mohon diperhatikan antara program absolut dan inkremental itu jelas berbeda sekali, ya. Biasanya kebanyakan kakak kelas kalian itu apabila disuruh untuk membuat program inkremental itu udah paham mengerti Pak, jelas Pak. Nah, nanti bareng pas dikasih program yang absolut, wah itu gandapan lagi, ya, bingung lagi, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara program absolut dan juga inkremental. Oke, untuk proses yang selanjutnya, ya. Pak, coba ditarik ke program absolut tadi, Pak. Oke, absolut. Yang ini ya. Ya. Oke, nggih, monggo. Ada yang tanyakan? Sampun. Oke, sudah ya. Oke. Nah, lanjut, Pak. Yang selanjutnya kalau nggak ada yang ditanyakan lagi untuk Mas Ranto tuh pengen tahu angkanya ya. Iya, Oh, Pak. otak-atik ya. Oh, ya.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi mengenai bahasa pemrograman, di sini saya sudah membuatkan LKPD untuk kalian semuanya. Kemudian juga sudah saya bagikan ke kalian semuanya ya. Ingat, di sini untuk kelompoknya juga sudah saya bagi. Untuk kelompok yang satu, kelompok semangat, itu terdiri dari Mbak Teresia, kemudian Mas Ruhari, dan Mas Suranto. Wah, lagi dadi kelompok dadi siji iki malah niki. Pakar-pakare, kok liyane piye iki engko? Kelompok yang kedua, kelompok saya nggak mau sama Mas Suranto, saya boleh ganti nggak Pak? Ya Pak Suranto, Mas Suranto diganti. Pak Guru yang pinter-pinter dibagi Pak Guru. Biar Oman nih Pak Guru yang belum bisa Pak Guru. Oke. Jadi ini kan nanti diskusi kita kan ada dua. Mungkin yang pinter dikelompokkan dulu, habis itu nanti kita pecah. Ya, biar bisa menularkan ilmunya ke kalian semuanya. Gitu ya. Makanya tadi sudah tak desain seperti itu. Alhamdulillah ya pas bener. Ya. Oke, untuk kelompok yang kedua itu adalah kelompok giat. Itu terdiri dari Mas Sarwana. Mana ini hadir enggak Mas Sarwana dari tadi dia Mas ini? Duduknya di belakang ya ini ya? Tadi izin ke toilet Pak Guru bilang ke saya. Ya, oke, siap. Yang selanjutnya Dempul, Pak. Oke, yang selanjutnya adalah pecah kemarin. Dan juga Mas Sidik. Ya, itu untuk kelompok kedua, kelompok giat. Kemudian untuk kelompok tiga, kelompok sukses, itu ada pimpinannya, ada ketuanya adalah Mas Surono, Mas Wahyu, Mas Wulan, dan juga Mas Sulis. Nah, dari LKPD yang sudah saya bagikan itu, ya silahkan sekarang kalian membentuk kelompok, posisikan tempat duduknya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan kalian diskusikan, ya. Yang terutama di sini adalah mengenai bahasa pemrograman sistem absolut dan juga inkremental. Oke, sekarang saya kasih waktu, silahkan untuk berdiskusi, ya berdiskusi. Saya kasih waktu. Mungkin di sini nanti 1 jam pelajaran, ya 1 jam pelajaran. Kemudian setelah selesai nanti kita diskusikan di depan. Kumpulkan dulu, baru nanti kita diskusikan. Gitu ya. Silahkan. Pak Guru. Ya siap. Kesimpulannya berarti yang program inkremental itu lebih cepat ya Pak dibandingkan yang absolut pengerjaannya. Bisa jadi begitu. Jadi ini kan baru gambaran awalnya ya Mas ya. Jadi kalau misalnya nanti kita terapkan ke dalam benda kerjanya, ya itu kebanyakan siswa itu. Saya lebih suka absolut Pak Guru. Absolut, iya benar sekali Mas Surono. Ya lebih enak absolut. Yang absolut. Pemerintah saya suka walik-walik dan bingung Pak Guru. Ya benar sekali. Gitu. Kebanyakan yang absolut itu dari kakak kelas kalian seperti itu, tapi juga ada kemungkinan yang menyukai inkremental juga sih. Iya. Kalau ditarik kesimpulan lebih bagus mana Pak? Lebih enak mana? Kelebihan dan kekurangannya apa di masing-masing program ini Pak? Absolut Har. Ini tergantung pribadi kita masing-masing ya. Kalau saya sih emang enaknya yang absolut. Ya. Ya, tapi enggak, maksudnya kelebihannya apa lah Pak? Di masing-masing itu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Gitu. Ya pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Ya itu nanti. Aku ingin umat Pak. Ada. Iya. Pakai Mas ya. Ya. Sekarang dibahas dulu ya. Didiskusikan dulu. Saya kasih waktu Pak Guru tak minum dulu. Minta izin untuk minum ya. Iya Pak Guru. Nah, ini Sulis mana Sulis? Wah Sulis sih. Kelompok 1 sudah jadi Pak, kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 1 dikumpulkan, monggo silakan. Ini jadi LKPD-nya kelompok sukses rampung Pak, tapi yang absolut, yang inkremental masih bingung Pak. Sudah, silakan. kelompoknya sudah. Oke. Ini waktu istirahat masih lama ya Mbak Teresia? Sudah Pak, 2 menit lagi istirahat kita Pak. Oke. Asik. Kita Suruh mangkok. Kita nunggu kelompok 2 dan juga 3. Kita itu kalau lagi bubut Pak, yang pakai inkremental, seumpama di tengah perjalanan mati, itu mulainya dari mana lagi Pak? Ulangi lagi ya Pak? Ya dari awal. Dari awal lagi. Itu nanti akan bubut kosong pastinya. Oh iya Pak. Pak Yusuf. Oke siap monggo. Nah, untuk tadi loh gerakan itu kemarin kan kita diterangkan Pak Sulis itu kan tadi kan terbalik kali jenengan. Lah itu pengalaman jenengan Sumujat itu kan yang memanjang ya Pak ya. Ya betul sekali Mas. Besok kalau saya ketemu Pak Sulis saya tak bilang coba. Sampai mandrak nanti Pak Sulis. Oke ditanyakan lagi. Ya Pak.
Mas. Di Japri aja Pak. Dia jadi Mbak. Oh iya, siap ya, Mas. Pak Yusuf. Mas Suranto, ojo rewel nih kene. Waktunya menteng nggih. Ini udah habis apa? Mas Suranto, ojo dibanding-banding ke. Ya, enggak. Itu pembulian. Ya, cuma ini nanti ndak apa ya? Ndak salah persepsi. Enggak. Harus ada pembuktian katanya. Itu Suranto nggak suka sama Pak Sulis itu. Iya, nggak boleh seperti itu, Mas Anto. Nggak boleh, itu pembelian itu, Pak. Lebih bijaknya nanti ketemu sendiri, Pak. Ini gimana gitu. Iya, nanti kalau ketemu kan saya bilang Pak ini yang baik gimana gitu, Pak. Diomong di depan umum. Ini pada berantem sendiri, Pak. Ayo, gimana? Ayo, Mas Suranto, Mas Hari. Udah, Pak, tolong Pak itu. Sudah ya. Kelompok saya malah berantem sendiri, Pak. Ini saya di tengah-tengah jadi repot. Oh, sini. Tak. Ewere dulu ini, Mas Suranto. Nah, kira udah terarah ini. Ayo. Udah ya? Udah selesai belum? Yang selesai. Sudah, Pak. Sudah. Sampel satu sudah tadi sudah dikirim ya, Pak, ke WA, Pak. Oke, siap. Kelompok 2 ini, Mas Sarwana mana ini? Udah kembali belum ini, Mas Sarwana? Kelompok 3 sudah, Pak. Kelompok 3 sudah? Sudah. Mas Suranto itu kelompok 1 ya. Oh, iya Pak, lupa. Iya sih. Ngurus kelompok 3 iki mau ya. Pak, tadi yang ngerjain saya sama Mas Surahari aja, Pak. Mas Suranto nggak ngerjain. Kasih gangguin kelompok 3, Pak. Oke, kelompok diremedi aja itu. Diremedi aja, suruh ngerjain sendiri, nanti suruh maju di papan tulis, Pak. Ini namanya merendahkan elektabilitas ini. Biar nanti yang mempresentasikan Mas Suranto itu nanti ya. Betul, setuju. Iya, Pak. Oke, waktunya udah 1 jam pelajaran. Oke, silakan dikumpulkan. Dikarenakan ini sebentar lagi waktu istirahat ya. Masih ada tugas yang belum kalian kerjakan di sini sebenarnya ya. Jadi dari kolom LKPD itu ada yang kalian perlu diskusikan ya, itu mengenai pemrograman. Kemudian juga ada tugas individu, yaitu nanti saya harapkan bisa kalian kerjakan ya selanjutnya. Kemudian untuk proses pembelajaran yang selanjutnya yang sudah kita laksanakan bersama, kira-kira apa yang kalian rasakan kesulitannya, bagian mananya? Apakah ada yang merasa kesulitan dari pembelajaran kita ini tadi? Itu Pak masih kebalik-balik untuk menentukan titik nol antara absolut dan inkremental. Tapi ya ini sudah hampir paham. Oke. Jadi ya perlu kita sering biasakan ya. Jadi kalau misalkan kita terbiasa, insya Allah nanti pasti juga akan lancar dengan sendirinya. Ya seperti itu. Jadi dikarenakan ini mungkin masih pertemuan awal ya, mungkin perlu pembiasaan lagi. Kemudian yang selanjutnya dari pembelajaran kita ini tadi ya, kiranya hal apa yang kalian merasa senang selama proses pembelajaran ini tadi? Ada? Senangnya kayaknya enak Pak menerapkan atau membukukan angka-angka itu enak gitu loh. Terus tadi saya lihat juga diskusi kalian juga kelihatan asik, berarti kan juga kelihatan enak, enjoy gitu ya. Jadi enggak terfokus lah istilahnya, kalian enggak fokus pada proses diskusinya. Jadi bisa ada diskusinya meskipun juga kedudukannya dikit-dikit, enggak masalah. Ya. Kemudian mungkin perlu masukan dari kalian semuanya dengan proses pembelajaran seperti ini, ada masukan dari kalian semuanya yang perlu kita rubah, yang bagian mananya, atau perlu diadakan diskusi terus Pak, atau kita langsung praktek Pak, mungkin ada usulan dari teman-teman dari kalian semuanya. Mas kalau ini enaknya langsung praktek Pak. Langsung praktek. Jadi tahu gimana kondisi antara perhitungan ini, terapannya dengan nanti di dalam mesin. Oh gitu ya. Jadi prinsip dasarnya ya, kenapa kok saya tidak langsung mempraktekkan ke kalian ya. Jadi intinya kalian sebagai calon operator itu harus bisa membuat program terlebih dahulu. Ya. Setiap kalian mau mengoperasikan mesin CNC itu harus bisa membuat program. Nah, program langsung apa yang mau dipraktekkan? Ya, ngelapin. Iya Pak. Kan? Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian
ini nanti kalian saya kasih tugas ya, dikarenakan ini tadi untuk yang tugas diskusi sudah kalian kumpulkan, saya kasih tugas pekerjaan rumah ya, nanti saya WA akan di WA grup kalian, nanti silakan untuk di share ya, silakan kemudian nanti dikumpulkan pada saat pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk materi selanjutnya ya, kita masih akan memproses atau menjelaskan mengenai bahasa pemrograman. Intinya istilahnya levelnya lebih tinggi daripada ini lagi. Kali ini tadi kan bisa dikatakan lebih simpel ya, lebih simpel sehingga bisa untuk dimengerti. Ya, ini udah waktunya istirahat ya Mbak Teresia ya. Mbak Teresia, mana ini Mbak Teresia? Ya Pak, sudah. Oke, siap. Dikarenakan ini sudah waktu istirahat, silakan kalian berkemas-kemas ya, ditata rapi kembali bukunya, bullpoint-nya, tip X-nya ditata rapi kembali. Kemudian tolong untuk kiranya ada sampah, nanti kalau misalkan kalian mau keluar silahkan langsung dibawa terus dibuang di tempat sampah. Kemudian pakaiannya dirapikan, meja kursinya ditata rapi ya. Kemudian silahkan salah satu pimpin doa ya untuk berdoa. Monggo, tadi siapa? Mbak Teresia ya, silakan. Gantian Pak. Gantian ya, siapa ini? Mas Sarwana, mana Mas Sarwana? Ada nggak? Ya Pak, siap. Monggo. Siap, Tos Bu langsung memimpin doa. Pak Dayu. Ya, ini karena waktu sudah mulai sudah mepet ya, Pak. Ini untuk teman-teman sekalian, marilah kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang. Oke ya, selamat siang Pak. Siang Graat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.